Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Kamis 6 Juli 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, kembali lagi saya menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah manusia pembohong, manusia tukang ngibul. Sekali lagi saya ulangi bahwa dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan ke hadapan pemirsa sekalian tentang cuplikan-cuplikan video yang membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah manusia pembohong kelas kakap. Dan bagi saya yang rakyat jelata, saya secara pribadi mau katakan bahwa seorang manusia pembohong seperti Anies Rashid Baswedan ini sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin di negeri ini. Ya, itulah tanggapan saya sebagai rakyat jelata, bahwa Anies Rashid Baswedan manusia tukang ngibul, manusia licik, manusia pembohong seperti ini sangat tidak layak untuk memimpin, untuk mengayomi rakyat Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video ini dari awal hingga akhir. Ada 22 menit lebih. Semoga pemirsa sekalian bisa bertahan untuk menyimak cuplikan-cuplikan video saya ini. Mari kita simak bersama-sama. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan kepada semua. Inilah kebohongan terbesar dari seorang Anies Rashid Baswedan. Selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu selalu dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Saya boleh tanya Mas, yang datang mendiskusikan, mengajak Anda untuk menjadi calon presiden juga itu? Jangan, kalau nanti saya diskusikan, nanti nggak ada yang diskusi lagi sama saya nanti. Kalau begitu saya tanya saja, Anda menjawab ya atau tidak. PKB? Pokoknya, kan tinggal tersisa partai yang ada, bukan? PKS? Semuanya, dia tinggal itu aja. Semua kan? partai? PAN? Karena saya ingat minggu lalu ketika Mata Najwa membahas kejutan 2019, wacana soal poros ketiga itu sangat kuat mengemuka sampai detik-detik terakhir. Dan saya ingin konfirmasi juga, bukan hanya partai tapi juga ormas kan? Karena saya tahu Anda pernah bertemu dengan PBNU. Dari mana?
ada informasi saya, Mas. Saya ingin apakah Anda mau mengklarifikasi itu bahwa PBNU sempat datang bertemu kepada Anies Baswedan? Saya bertemu dengan banyak pihak. Karena kecewa mendengar Pak Mahfud yang akan dijadikan wapres, karenanya ingin mengusung Anda sebagai capres. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Padahal Dan buktinya dia adalah seorang pengkhianat ya. Prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Benar tidak dah. mungkin. Manusia pengkhianat memang seperti ini ya. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Bapak Anies Rashid Baswedan, ini halal bihalal paling istimewa kayaknya di Jawa Barat karena dihadiri Presiden Republik Indonesia. Orang-orang PKS nih halunya sudah kelebihan. Terima kasih Pak Sejak Presiden. kapan Anies Baswedan dilantik Bapak sebagai Anies presiden? Rashid Baswedan, ini halal bihalal paling istimewa kayaknya di Jawa Barat karena dihadiri Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Mas Anies, masih mengenai dosa Anda sebagai gubernur DKI Jakarta. Naturalisasi dan normalisasi ini nggak selesai-selesai. Anda menolak normalisasi dan mengatakan alternatif yang benar adalah naturalisasi. Pertama, orang-orang menertawakan karena apa bedanya? Anda menjelaskan, saya pernah lihat bahwa contohnya adalah Singapura, tapi masyarakat tidak bisa memahami apa yang Anda jelaskan. Tapi yang menarik lagi, orang bertanya, oke, kita sepakat naturalisasi, tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk naturalisasi? Mana buktinya? Kami melihat begini, bahwa di perjalanan bangsa kita ini ke depan, kita harus makin ramah lingkungan. Itu tidak ada pilihan. Oke. Kita harus bergerak ke arah sana. Sebisa mungkin, semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai, itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa, itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau harus pakai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi. Dengan pemikiran seperti ini, orang kemudian melihat Anda nggak melakukan apa-apa.
Anda mendiamkan aja semua itu. Enggak juga kalau itu. Apa yang Anda lakukan untuk naturalisasi? Jadi misalnya sebagai contoh ya, program-program yang sudah berjalan dari sebelum saya nih. Contoh, Sodetan Ciliwung tuh yang sering jadi Yang Anda tolak itu. Sodetan Ciliwung. Tidak, itu malah kita yang melaksanakan. Sekarang dilaksanakan, katanya Anda abaikan. Karena jelas-jelas Heru Budi yang eksekusi ya. Semua mandek di zaman Anda. Dan Anda tanda kutip dipermalukan, tanda kutip ya, dengan semua apa yang Anda tidak kerjakan sekarang dikerjakan oleh pejabat Heru Budi. Sodetan Ciliwung. Jadi Anda dianggap menghambat upaya untuk mengurangi banjir di Jakarta. Jadi Sodetan Ciliwung itu mandek bertahun-tahun. Ketika saya mulai bertugas di 2017, proyek itu nggak ada statusnya, berhenti. Kemudian saya datang ke kampung Bidara Cina. Pada waktu itu semua bilang jangan Pak, datang ke sana warga itu marah sama Pemprov. Enggak, saya mau datang ketemu. Saya datang jam 10 malam Bang. Hanya berdua, saya dengan satu orang staf. Ketemu dengan seluruh warga di sana. Wih, marah semua warga itu pada pemerintah. A, B, C, D, F, G. Saya bilang saya mau bicara di sini, mau bicara solusi. Percaya, kita mau bicara satu-satu sampai akhirnya proses pengukuran tanah bisa dilakukan. Sampai akhirnya proses pembebasan lahan bisa dilakukan. Itu terjadi Bang, ketika saya bertugas. Dan saya bicara dengan warga. Saya mendatangi warga. Sebelumnya kalau lurah datang disambut pakai parang Bang. Boleh dicek gitu. Dan ketika saya datang mereka nggak sambut dengan parang. Mereka terima gubernur mau datang. Ketemu. Saya nggak bawa aparat sama sekali, cuma berdua. Proses itu kemudian berjalan. Dari situlah kemudian mulai pembangunan itu bisa dilaksanakan. Bahkan ada gugatan-gugatan di pengadilan yang kemudian saya sampaikan kita nggak usah banding. Itu bukan hanya kasus di sini Bang, beberapa kasus lain nggak usah banding, supaya proyek-proyek kita bisa jalan. Nah, ketika saya selesai bertugas di bulan Oktober 2022, Sodetan Ciliwung sudah selesai 50%. Itu fakta Bang. Gak mungkin bisa Sodetan Ciliwung selesai 50% kalau gak ada pembebasan lahan, gak ada proses bicara dengan warga, tidak ada proses pengukuran. Nah itu semua dikerjakan. Nah ini kan jenis pekerjaan sunyi Bang. Pekerjaan yang ramai itu kan peresmian Bang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat itu dikerjakan. Gak bisa kemudian mendadak setelah saya selesai dalam 2 bulan jadi. Ini simsalabim. Itu Bandung Bondowoso yang disebut. Itu pendukung Pak Anies banyak juga yang tidak sholat kok kalau waktu kampanye itu. Tapi banyak yang sholat juga. Pendukung Ahok juga ada yang sholat waktu kampanye. Jadi itu bukan urusan agama sebenarnya. Nah yang begitu-begitu tuh kedepannya dikurangi gitu. Atau kalau bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan. Sehingga politik ke depan itu, taruhlah politik identitas tidak bisa dihindari. Orang memilih karena kesamaan agama, kesamaan suku itu silakan. Tapi kalau sampai menimbulkan perpecahan ideologis itu amat sangat berbahaya sebenarnya, amat sangat berbahaya. Nah kedepannya maka saya berpikir gerakan moderasi beragama, di mana agama itu menjadi alat pemersatu, gerakan jalan tengah. Kalau di dalam Islam itu namanya Islam wasatiyah, Islam yang di tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tapi inklusif. Menerima perbedaan itu sebagai keniscayaan dan tidak menganggap orang lain yang berbeda itu sebagai musuh. Nah, istilah moderasi beragama dengan kata Islam wasatiyah ini oleh orang yang tidak paham betul itu dianggap wah Islam apa lagi tuh, Islam ya Islam gitu. Di mana ada kata Islam wasatiyah di dalam agama Islam kan gitu. Ya sama aja dengan orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin itu di mana dalilnya? Nggak ada dalil Islam rahmatan lil alamin. Sama tidak ada dalil Islam wasatiyah. Sama tidak ada dalil Islam kafah itu di mana? Nggak ada. Yang ada itu begini. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Tapi lalu dikonseptualisasikan ke atas Islam yang moderat itu yang Islam rahmatan lil alamin.
Kata wasatiyah itu ada juga dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh saya telah menciptakan kamu sebagai umat wasatiyah, umat jalan tengah. Tidak ada kata ja'alnakum Islam wasatiyah, hendak ummatan wasata. Karena Islam kafah. Apa? Udkhulu fisilmi kafah, tidak ada. Saya menjatuhkan Islam kafah, tapi dikonsepkan sebagai istilah di dalam keilmuan itu biasa, diabstraksi ke atas, diberi nama ini sebagai konsep. Nah, kedepannya menurut saya moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Boleh saya minta tanggapan Bapak atas dua nama yang saat ini juga sudah menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Yang ini dulu, Pak. Jadi kita dengarkan sama-sama tanggapan Bapak Prabowo Subianto. Maksudnya? Apa tanggapan Bapak atas Anies Baswedan yang juga sudah menyatakan diri akan maju di Pilpres, dan itu artinya ada kemungkinan akan bertarung melawan Anda, Prabowo Subianto, Pak Prabowo? Oke. Anies Baswedan sebagai warga negara, kalau dia merasa tadi itu berpendidikan cukup, berkesehatan baik, penghasilannya sudah mapan, dia boleh saja, dia sebagai warga negara bagus kalau dia menyiapkan diri, menyediakan diri untuk maju. Kan dia menyediakan diri untuk berbakti kepada negara. Dan itu kan positif. ya. Dan sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Saya kira bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Iya kan? Kalau saya pun menyiapkan diri atau menyediakan diri untuk maju, kan berarti saya ini kontestan beliau. Saya kan, iya kan? Ya. Kita akan bersaing. Masa Anda minta saya nilai beliau? Kalau gitu diksinya saya ganti, Pak. Saya masih usaha nih, Pak. Saya masih usaha. Kalau begitu bukan menilai, Pak. Saya ganti pertanyaannya, bukan menilai. Yang bener aja. Ini. Saya ganti pertanyaannya, Pak. Ini Pak Najwa ini memang aduh. Saya boleh dong, Pak, saya usaha. Boleh. Boleh gue menangkis juga boleh dong. Boleh, Pak, boleh. Karena kan dulu Bapak mendukung ini ketika menjadi gubernur. Jadi bahkan komentar singkat saja menurut Bapak tidak ada tentang sosok ini, Pak? Ya, tadi kan sudah komentar cukup panjang saya. Kalau gitu saya ganti fotonya ya, Pak. Boleh saya ganti foto? Boleh dikeluarkan foto yang ini? Bagaimana menggambarkan hubungan Bapak dengan Ganjar Pranowo, Pak Prabowo? Anda mau jawaban yang jujur ya? Selalu, Pak. Oke. Jadi begini, saya kan tidak pernah dekat dan tidak pernah bekerja sama-sama beliau. Saya tidak pernah ya. Tapi jujur ya, kalau chemistry, saya oke sama beliau. Mantap. Orangnya apa ya? Orangnya easy to get along with. Iya. Saya oke, saya bisa bergaul sama beliau. Dan ya, saya kira dia orang yang baik, hatinya baik, niatnya baik. Pak Prabowo. Tadinya aku berharap sebetulnya saya bersama beliau tadinya. Ini mulai seru Pak. Tadinya. Itu dalam tadinya. Dan apa yang membuat? Jadi begini, udahlah. Kita ini udahlah, ini Indonesia ini sebetulnya udah yang bener, yang penting kita rukun, udah itu aja. Ya. Tadinya saya masih mau tadinya, Pak. Tadinya itu. Ya, tadinya tapi sekarang nggak bisa kan? Ya. Karena tadinya berharap posisinya wakil presiden. Siapa? Mas Ganjar. Dan itu tidak mungkin karena sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ya, begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira. Pak, tadi Pak Prabowo bilang tidak mau ditanya Wapres. Cuma saya bandel Pak orangnya, jadi saya tetap akan tanya. Karena nama-namanya beredar Pak.
nama-nama yang disebut potensial untuk mendampingi Prabowo Subianto menjadi wakil Prabowo Subianto. Nama Erick Thohir, nama Mahfud MD, nama Erlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar, Hovifah Indar Parawansa, hingga ada satu nama lagi, Pak. Gibran Rakabuming Raka. Kalau menurut Mbak Najwa, siapa yang paling cocok? Tergantung Bapak mencari sosok yang bisa melengkapi Bapak dari segi apa, Pak? Apakah mencari sosok yang bisa melengkapi dari segi katakanlah daerah, atau dari segi elektoral, hendak menambal suara dukungan di mana, atau dari segi kompetensi, pengusaha atau bukan pengusaha, atau dari segi usia? Jadi tergantung Pak Prabowo nyarinya seperti apa, nanti saya carikan. Oke. Ini kita jujur ya. Jujur, Pak. Jadi semua nama yang Anda sampaikan ya, semua nama yang saya dengar. Tadi ya kalau tidak salah Anda sebut Pak Mahfud, Ya. Pak Erlangga, Pak Erik, Erick Thohir, Erick Thohir, Muhaimin, Hovifah, Ibu Hovifah. Ibu Khofifah, sama Gibran. Mas Gibran ya. Jujur ya, kalau saya lihat mereka enam-enamnya adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Masing-masing di bidangnya, masing-masing dengan latar belakang masing-masing, masing-masing dengan usia masing-masing. Ya inilah proses demokrasi kan. Tersaring dari sekian, akhirnya Anda sendiri yang ajukan 6 nama, dan itu yang ada. Jadi saya lihat I can work with all of them. Saya bisa bekerja dengan semua. Pak, nama Siapa tahu kalau nanti ujungnya Ganjar mau jadi wakil saya, kita pertimbangkan. Semoga, Pak. Tapi gini, gak ada masalah. Gak ada masalah kita bersaing dengan baik. Kita bersaing dengan baik, kita bersaing dengan sejuk. Udahlah, pertahankan tradisi demokrasi Indonesia. Demokrasi santun, demokrasi penuh kekeluargaan, demokrasi yang tidak ada kebencian. Pak, saya mau bahas sedikit saja nama yang saya sebut terakhir. Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Ya. Nama itu muncul, apakah itu secara serius dipertimbangkan, atau karena ini akan dengan sendirinya membuat banyak pertanyaan soal nilai-nilai demokrasi di negeri ini, itu tidak masuk perhitungan Anda, Pak Prabowo? Tentunya termasuk dong. Semua harus kita perhitungkan. Ya, jadi pertama ya, sekarang ada alat perhitungan ya, antara lain survei dan polling. Survei dan polling ada yang objektif dan ada yang tidak objektif, ya kan? Survei dan polling bisa dijadikan alat kampanye, berarti tidak objektif karena kita pakai untuk menaikin kita. Tapi kalau kita mau ambil keputusan, kita kadang-kadang kita bikin survei yang kita minta tolong kasih tahu saya keadaan sebenarnya, ya, di kalangan rakyat si A bagaimana, si B bagaimana, si C dan jadi itu pertimbangan. Kita namanya demokrasi. Tapi pertimbangan itu tidak seharusnya hanya soal elektoral kan Pak Prabowo? Ini demokrasi, Mbak. Demokrasi dilaksanakan dengan elektoral. Benar nggak? Jadi Anda bisa bayangkan di banyak negara, ya kan? Di India, contoh, banyak yang dipilih bintang film, ya, penyanyi dan jadi ini elektoral. Bagaimana? One man, one vote yang dikendaki rakyat itu harus kita perhatikan, kita dengar. Jadi mau anak presiden, mau bukan presiden, mau anak siapapun, kita harus pertimbangkan kehendak rakyat. Jadi ada kemungkinan menjadi calon wakil presiden Anda, Pak, anak presiden saat ini?
Ya, Anda sendiri yang sampaikan nama itu. Sebagai Anda yang pancingan. sampaikan kan? Sebagai pancingan, Pak. Anda sampaikan kan? Sebagai pancingan. Ya, berarti Anda mengakui ada kemungkinan kan? Karena Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah menyaksikan bersama-sama hal yang paling menarik ketika kebohongan dari seorang Anies Rashid Baswedan itu terungkap ke media sosial. Bahkan sekarang menjadi bahan pembicaraan hampir di setiap media. Itulah yang seringkali saya katakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, di suatu hari nanti pasti akan jatuh juga. Kebohongan yang diproduksi oleh Bapak Anies Rashid Baswedan saat dia menjabat di Gubernur DKI, kini pelan-pelan netizen mulai angkat kembali. Kata-kata Anies Rashid Baswedan memang enak untuk didengar, tetapi fakta tidak seperti itu. Saya tidak mengerti kenapa perkataan yang diungkapkan oleh Anies Rashid Baswedan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa jika Prabowo Subianto ikut calon sebagai Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 ini, maka seorang Anies Rashid Baswedan tidak mau mengkhianati Bapak Prabowo Subianto. Tetapi fakta membuktikan bahwa Anies juga ikut terlibat sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Hal inilah yang membuktikan bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah seorang pengkhianat sebenarnya. Dia adalah sosok pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu untuk berterima kasih. Padahal jelas-jelas dia mengatakan bahwa yang mensponsori dia untuk menjadi gubernur DKI itu adalah Gerindra dan PKS. Dan yang paling menyedihkan, dia sudah berjanji dengan Bapak Prabowo Subianto. Lantas pertanyaannya, kenapa dia harus mengkhianati? Kenapa dia harus menjilat ludahnya sendiri? Tapi begitulah namanya politik, tidak ada yang kekal abadi. Dan hal yang kedua yang mau saya tanggapi berkaitan dengan Bapak Prabowo Subianto ini. Ketika dia berbicara, memang ada banyak hal yang selalu dia utamakan tentang kepentingan umum. Dia selalu berbicara tentang nasionalis. Dia selalu berbicara bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya adalah putra dan putri terbaik bangsa. Saya secara pribadi untuk sampai saat ini ya, ada dua kandidat yang saya merasa seret, yakni Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Prabowo Subianto. Dulunya saya sangat simpatik sama Bapak Anies Rashid Baswedan, tetapi semakin kesini, ketika saya semakin mempelajari tentang rekam jejaknya, kecerdasannya, kepintarannya, pergaulannya, kedekatannya dia dengan masyarakat, ya saya sebagai rakyat jelata harus berkata terus terang bahwa Anies itu bukan tipikalnya saya sebagai rakyat jelata. Sekali lagi saya ulangi bahwa seorang Anies Rashid Baswedan bukan tipikalnya saya sebagai rakyat jelata. Anies lebih cocok bergaul dengan orang-orang yang kelas menengah ke atas, tidak untuk kami yang rakyat jelata ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap banyak semoga cuplikan-cuplikan video yang sudah saya sajikan tadi dapat menambah wawasan kita dalam pengetahuan politik, dapat menggerakkan hati kita bahwa di pemilu 2024 nanti kita memang benar-benar sudah mempertimbangkan dari jauh-jauh hari siapakah kira-kira figur yang akan saya pilih, figur yang akan saya coblos, figur yang akan saya percayakan untuk menjadi the next Jokowi dari periode 2024 sampai 2029 nanti. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi
tidak ada hal-hal yang membuat pemirsa tersinggung, dan juga saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.